Ngono piye arep ae kenang kono. Taroh Misan ini ana sing nyritake dari uyuh Iblis Jajali. Nah dulu saya teringat waktu mau ngaji guru saya tanya, Cung, ini kalau menurut kamu hukumnya rokok apa? Makruh. Salah. Kok bisa salah? Kenapa guru? Dengan merokok saya itu menjadi semangat ngaji, semangat ibadah. Sehingga kalau saya ndak nyekel rokok sama ndak ngopi ngaji niki males. Berarti baginya saya ngerokok malah wajib. Sebab nek ora ngerokok lemes ngaji, kang moko ngaji ini dadi faridotun fardune fardu banget. Ya, rokok itu termasuk mempunyai hikmah membangkitkan wong nyambut gawe, wong ibadah. Tapi sing doyan rokok, sing gak doyan ya ora sah haru-haru kan. Doyan ya ora doyan. Ana sing makruh kek, ana sing haram kek, ana sing lagi ngaji engko sik ya, engko sik. Makruh niku kan nek lebih lutfi itu loh. Nek ditinggal diwawancarai pas agek kala sama Gus Miftah sing ndak rono yo. Sak jagongan entek piro ya Habib Lutfi pas kala sama Pekalongan. Oh, Habib Mutahar sing anu lho, Semarang iki diwawancarai apa rokoke iki full entek wetake jukune kiai-kiai kan itu ora karo kiai tok, dobel ya Habib Lutfi ya. Ngerti agama ngerti kitab. Aku nek diomong haram sedina terus bungkus sih. Aku ya ora trimo kok. Tapi kan sing jenenge rokok kuwi nek umpamane ditung-itung memang jarine iki boros. Tapi sing nyatane larang rokok riko iso turu apa? Ayo ora malah duwite wong kok duwite. Duit sing jatah tuku rokok sak dina 2 bungkus. Logikane nek memang riko ra udut sehari 2 bungkus kan 30.000. Lah nggih malah Berarti sebulan berarti nek 30 kali 3 kan 900.000 untuk rokok lah kan. nggih. Sedina 30.000. Nek 10 dina kan 30.000. Nek sesasi berarti 90.000 lah. Nggih. 300. 300.000. Lah nek setahun, ning ngitung kaya gitu ayo. Setahun berarti 300 kali 12. 3.600.000. Itu kan kaya ngono ya. Iya itu, tapi nyata nih orang-orang yang berhenti ngerokok itu mana 3.600.000 sudah ada, katanya malah sama saja lo ngerokok. Malah anak orang sih enggak ngomong punya ini. aturan lho, Pak. Informasi mengganggu kesehatan. Kita kembalikan saja itu orang-orang kaya dan pokoknya orang-orang kaya nggak pandang siapapun lah, dia bau kiai, jabatan mau muslim itu punya mobil nggak? Ngomong kesehatan loh ini. Itu daripada perjalanan jauh mau kemana-mana pakai mobil, bensin bagaimana, asapnya bagaimana, Itu malah polusi ya, malah disebar, polusi itu mah. disebar kemana-mana, di jalan-jalan, masuk ke kampung-kampung, masuk pelosok-pelosok, bahkan di dalam ruangan kadang-kadang bunyiin mesin, itu asapnya bagaimana, makro bunyiin berarti, bunyiin mesin berarti masuk, makro kan, Nah, iya. itu berbuat amal kejelekan, racun, keliling jalan, lah kan asap, Malah itu meracuni. gas arang itu loh, terjadi pembakaran bensin itu gas. Ayo, bagaimana Iki dengan ana itu? cipta lucu nih. Ayolah, orang nggak menyadari masalah itu ya kan, itu jelas tanggap haram malah. Rokok membunuhmu? Tidak. Jawaban saya tidak. Ya enggak, macam membunuh itu malaikat kok. Jadi itu ceritanya begini, Mbah Kiai Mahrus Ali dulu pernah satu rombongan, pengadu itu. Itu ada satu insiden kejadian, Nah, blesek di Sungai Berantas. Itu kalau dihitung kedalamannya mungkin ya ada kurang lebihnya 10-an meter bisa jadi. seru lah. Seru lah pokoknya. Karena diangkat orang kuat, ceritanya langsung dari kurang lebihnya itu perjalanan 2 jam, ambil derek di Surabaya. Ambil derek di Surabaya nunggu 2 jam. Setelah dereknya sampai wis teko nggone sing kejadian, yuk diangkatlah mobil Mbah Kiai Mahrus. Setelah diangkat, dibukalah pintu mobil itu, lah kok ternyata sedang rokok Mbah Mahrus. Itu menjadi lelucon tapi fakta. Rokok tidak membunuhmu tapi menghidupanmu, karena Mbah Mahrus di dalam 2 jam, di dalam air 2 jam itu, dalam mobil, dalam air, logikanya meninggal dunia. Logika ya. Logikanya mobil sudah penuh dengan air karena 2 jam loh di bawah air. Ngambil dari Surabaya,
sampai pulang itu otomatis 2 jam loh di dalam air. Mobil zaman dulu belum seperti sekarang canggih. Ternyata setelah diangkatlah mobil dari sungai, setelah dibuka pintunya, Mbah Marus sudah ngudut, katanya membunuhmu, itu menghidupkanmu itu. Bahkan logikanya di dalam air, Nek. Dalam air lagi Iya. gitu loh. Terus piye ngerono kuwi? Kalau rokokmu mati gimana? Nyanyi lek korek. Sulut lagi gitu. Nah, iya, hidupan lagi. Hidupkan Oh, ntar mati ya hidupin lagi ya bener. Terus Terus bagaimana dengan ini juga yang di Sepiset juga ya kan? Saya pernah dengar juga dan pernah membaca juga, tapi saya lupa apa itu ya kan. Rasulullah SAW itu waktu duduk sama sahabat-sahabat itu sambil bersiwak dan waktu santai tadi. Nah, ada ini di suatu itu tengah malam itu sambil membakar ini apa namanya, tabunan dari api unggun. Api unggun kan sahabat-sahabat sambil ya makan bersama tak. Siwak tadi panjang. Bang. Nah itu Pak Unggun mau mati tadi itu, terus siwaknya itu digosok-gosok di batu nyala. Tuh, jadi hidup lagi apa namanya itu api unggulnya tadi. Nah setelah itu menyala, ujung siwak itu masih ada baranya sedikit, terus buat gosok-gosok gitu. Nah, ini tentang akidah nih loh. Saya pernah membaca juga dan pernah dengar orang juga. Makanya jarang dijelembreng ya. Ya, Terus intinya sambil sini sambil ngobrol sambil gini-gini. tapi menikmati asamnya. Itu bagaimana itu? Ketika kita Itu- melakukan sesuatu di damping atau di dekatnya Rasul, ketika Rasul tidak melarangnya, itu bisa kita ambil sebagai istihad. Tapi kita bukan mustahid, karena kita orang kecil, tapi kita hanya mengikuti ajaran para ulama. Pokoknya intinya ketika Rasul itu tidak melarang apa yang kita lakukan, bisa ditarik kesimpulan berbagai macam hukum, tinggal nanti mujma'nya para ulama itu. Maka rokok bisa jadi bagi kita wong ahli sunnah bisa jadi haram. Contohnya Yang merusak lah. misalnya Om Jun, saya sebagai dokter, Pak Jun, Bisa Anda haram itu. ternyata kena paru-paru basah, dan ini Anda harus jauh dari nikotin. Ternyata Pak, Anda itu kok, wah saya tidak bisa Pak dokter meninggalkan rokok. Nah, karena sudah diindikasi kalau merokok kena nikotin semakin parah penyakitnya, dengan wasilah perantaran merokok menjadi parah penyakitnya sehingga menjadikan satu kematian, itu haram baginya untuk merokok. Nah, tapi ketika kita bahas lagi, ada orang yang ketika dia nggak ngerokok, arek ngaji males, arek mujahadah males, arek kerja juga males. Dengan adanya ngopi sama rokok, kok ngaji semangat, ibadah semangat, kerja semangat, itu berarti bisa ditarik kesimpulan Malah tak anggap sunnah malah makro. ini bisa menyebabkan Membangun. membangkitkan semangat ibadah. Mula kalau nandur mbako ya aja leren. Kata logika gini Pak Kiai, maaf nih Pak Kiai. Secara hukum Islam dalam fikih, hewan yang diharamkan ciri salah satunya adalah kuku yang tajam dan bertaring, salah satunya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kelinci? Kita setarakan dengan rokok. Jadi kalau kita berbicara tentang hewan yang diharamkan, itu sangat fleksibel. Bagaimana hukum dan sangat kelinci tadi ya? Nah, itu kalau kita mengkobalahkan kepada kelinci, namanya membandingkan kepada hal yang bukan bandingannya. Karena apa yang dimaksudkan taring sama yang dimaksud dengan apa itu namanya kuku yang panjang, itu adalah hewan-hewan yang digunakan untuk memangsa mangsanya. Kalau ini kan tidak, itu untuk membuat rumah, untuk artinya itu seperti kita lah punya kuku. Tapi nek kayak yang lain misalnya kayak harimau, kayak singa, itu kan memang taringnya untuk merobek
untuk Tapi mencidrai ini juga musuh. sama. Gigi Taringnya ya. Gigi taringnya juga untuk membunuh juga itu. Ya itu yang dimaksud sebagian besar ulama, yang dimana hewan bertaring dan punya kuku-kuku yang tajam, tapi ini yang dimaksud untuk memangsa-mangsanya. Berarti dalam arti hewan itu adalah pemakan atau hewan buas. Nah, itu yang disebutkan pada banyak orang yang diharamkan. Tapi kalau kita berbicara dengan masalah hukum, itu tidak lepas dengan ilat atau alasan. Iya jelas, al-hukmu ma'al ilah, hukum beserta alasan. Bisa jadi karena kita makan ayam punya penyakit darah tinggi, ya dipikir ayam kan bisa jadi haram itu ayam. Padahal ayam tidak punya taring itu kan. Tapi yang jelas secara garis besar hewan yang dimana hidupnya memangsa sesama hewan, memakai taring dan memakai kuku-kuku yang tajam, itu yang para ulama sebagian menyebutkan itu diharamkan untuk kita makan. Itu ada versi yang mengatakan karena ulama kan sudah berversi-versi Bermacam-macam pendapatnya ya. Seperti ikan belut itu ada yang mengatakan karena sesuatu yang menjijikkan itu diharamkan. Belut kan menjijikkan kan, tapi bagi yang tidak jijik enggak. kan enggak ada. Jangan belut, ikan aja kalau orang kerja aja bisa menjijikan. Jadi untuk dasar masalah jijik dan tidak itu tidak bisa dijadikan tendensi untuk menarik kesimpulan hukum. Jadi yang jelas apa yang Rasul pernah menyebutkan itu haram ya kita ikuti. Ya, ikuti. Ketika Rasul itu pernah ada yang satu ketika sahabat itu dikunjungi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu melihat sahabat itu dahar iwak apa sih apa sih sing Yuyu. bukan si jenenge gelangkrangan apa ya? Musang. Nah, itu ternyata sahabat kok enggak dikomentar Nabi. Itu berarti kan bisa diambil kesimpulan cara wong ahli sunnah ketika Rasul tidak mengomentari apa yang kita laksanakan, itu bisa ditarik kesimpulan bisa mubah, bisa makruh, tinggal melihat keadaan. Tapi kan situasi. musang tadi juga mau taring dan buku tajam banget malah itu. Ya memang ganas malah itu kalau musang. Tapi itu pernah saya baca, cuman saya tidak melihat koridor hadisnya itu hadis yang sahih atau yang dhaif atau yang hadis hasan, saya tidak rapati jelas, cuman sekilas baca aja itu perlu untuk kajian dalam, dikasih yang lebih dalam lagi. Makanya masih hal-hal yang belum jelas. Kalau belum jelas dan meragukan karena tinggal ke, jadi tinggal ke wae. Ojo dasar ojo kepanutan lah itu. Yang penting kalau pengen ngambil keputusan yang jelas ya kaji lebih dalam. Yang belum bengi biasa kalau malam. Udah hapus saya, ini ada kasih film yang sana aja nanti saya. Itu dihapus. Ya ora tak hapus lah. Dihapus aja. Kalau ngomong-ngomong kok akeh kepleset itu. Ben, kunci. Inilah bincang-bincang dengan Pak Kiai Latif, pembina Majelis Al-Amin di Rawabayem Purworejo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih itu apa? Dari YouTube.